Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Herlina Asmawati pada pembelajaran IPA kelas 9 semester ganjil bab 4 listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, masih bersemangat belajar, dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang keempat ini, materi kita adalah beda potensial dan energi listrik. Buku yang digunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP dan MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis beda potensial dua benda bermuatan dan mampu menghitung beda potensial. Anak-anak, tahukah kamu mengapa petir berbahaya? Apa sebenarnya petir itu? Yuk kita coba menjawab. Petir merupakan peristiwa alam yang sering muncul ketika hujan. Peristiwa itu biasanya ditandai dengan munculnya cahaya sesaat, disertai dengan suara yang menggelegar. Petir ini merupakan salah satu peristiwa yang terjadi akibat dari gejala listrik statis. Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Benjamin Franklin adalah seorang pengarang, politikus, ilmuwan, diplomat, dan juga penemu berkebangsaan Amerika Serikat. Menurut Franklin, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Aliran elektron hanya dapat terjadi dari benda yang mempunyai kandungan elektron tinggi ke benda yang mempunyai kandungan elektron rendah. Benda yang mempunyai kandungan elektron tinggi dikatakan berpotensial rendah. Sedangkan benda yang mempunyai kandungan elektron rendah dikatakan mempunyai potensial tinggi. Dapat disimpulkan, elektron mengalir disebabkan oleh perbedaan potensial atau sering disebut beda potensial listrik. Dan arah alirannya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Perpindahan elektron dari satu tempat ke tempat lain menunjukkan adanya energi listrik dalam muatan tersebut. Secara matematis, beda potensial listrik dirumuskan delta V sama dengan W per Q, di mana delta V adalah beda potensial listrik, satuannya volt, W adalah energi listrik, satuannya joule, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Nah, anak-anak, agar lebih memahami konsep beda potensial listrik, perhatikan pertanyaan berikut ini. Jika ada dua benda bermuatan listrik seperti pada gambar berikut, maka benda manakah yang memiliki beda potensial yang lebih besar? Baik,
Kita jawab satu persatu. Pertama, benda yang memiliki beda potensial yang lebih besar adalah benda A. Mengapa benda A? Karena benda A bermuatan positif. Benda bermuatan positif menandakan bahwa benda itu memiliki beda potensial yang lebih besar daripada benda bermuatan negatif. Kedua, benda yang memiliki beda potensial yang lebih besar adalah benda B. Mengapa benda B? Karena benda B memiliki muatan positif yang lebih banyak daripada benda A. Ketiga, benda yang memiliki beda potensial yang lebih besar adalah benda A. Mengapa benda A? Karena benda A memiliki muatan negatif lebih sedikit daripada benda B. Benda yang memiliki muatan negatif lebih sedikit menandakan bahwa benda itu memiliki beda potensial yang lebih besar. Selanjutnya yang keempat, benda A dan benda B memiliki beda potensial yang sama besar karena memiliki muatan negatif yang sama besar. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 Coulomb? Nah, dari soal diketahui besar energi W adalah 60 Joule, besar muatan Q adalah 20 Coulomb. Ditanyakan, berapakah besar beda potensial kutub-kutub baterai delta V? Untuk menjawabnya, terlebih dahulu kita tulis persamaan rumus beda potensial listrik, yaitu delta V sama dengan W per Q. W nilainya 60 Joule, Q nilainya 20 Coulomb. 60 Joule dibagi 20 Coulomb, hasilnya 3 volt. Jadi, beda potensial kutub-kutub baterai rangkaian tersebut adalah 3 volt. Contoh soal kedua, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebanyak 40 Coulomb? Dari soal diketahui, besar beda potensial yang dilambangkan dengan delta V adalah 1,5 volt. Besar muatan yang dilambangkan dengan Q adalah 40 Coulomb. Ditanyakan, besar energi yang dilambangkan dengan W. Jawabannya adalah besar energi dirumuskan W sama dengan delta V dikali Q. Kemudian kita masukkan nilainya. Delta V nilainya 1,5 volt dikali Q nilainya 40 Coulomb, sehingga kita peroleh hasilnya 60 Joule. Jadi besar energi untuk memindahkan muatan tersebut sebesar 60 Joule. Nah, anak-anak, sebagai bahan latihan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas pertama, jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika selisih potensial antara benda A dan B cukup besar, maka akan terjadi loncatan muatan listrik. Ingat ya, muatan listrik yang bisa berpindah adalah muatan elektron. Dari benda mana ke benda manakah loncatan elektron tersebut mengalir?
Nah, soal ini bisa kalian lihat pada buku siswa halaman 176. 2. Apa yang terjadi apabila benda A dan B memiliki elektron yang sama? Apakah ada perpindahan elektron? Nah, soal ini juga terdapat pada buku siswa halaman 176. 3. Beda potensial antara dua titik pada kawat penghantar sebesar 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 coulomb di antara dua titik tersebut? Soal ini ada di halaman 177. 4. Jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 coulomb. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung-ujung rangkaian listrik adalah 45 joule, berapakah beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Nah, soal ini ada di halaman 177. Berikutnya tugas kedua. Buatlah peta pikiran tentang beda potensial listrik dan energi listrik berdasarkan urutan berikut ini. 1. Pengertian beda potensial listrik. 2. Rumus beda potensial listrik. 3. Pengertian energi listrik. 4. Rumus energi listrik. 5. Arah aliran elektron. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang Ibu buat. Seperti biasa, kalian boleh membuat peta pikiran yang lain sesuai dengan kreasi dan keinginan kalian. Nah, anak-anak, ini adalah sumber referensi yang Ibu gunakan sebagai bahan materi tentang beda potensial dan energi listrik. Anak-anak, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa elektron mengalir disebabkan oleh perbedaan potensial, atau sering disebut beda potensial listrik. Dan arah alirannya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Secara matematis, beda potensial dirumuskan delta V sama dengan W per Q. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran IPA hari ini? Semoga dapat dipahami. Dan ingat, jangan takut belajar IPA, karena belajar IPA tidak sesulit yang kalian bayangkan. Terima kasih kalian telah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Jumpa lagi kita di pertemuan kelima pada materi kelistrikan pada sel saraf dan hewan-hewan penghasil listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.